Halo warga nobar yang kalau lihat orang berantem di kolom komentar paling cepat ikutan ngomporin. Kayak apa kabarnya bebuhan pahlawan kesiangan. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film tahun 2025 terbaru yang cocok untuk menemani waktu berak kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Lone Hero. Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama bernama Feng. Ia terlihat sedang menelepon kakaknya yang bekerja sebagai ilmuwan di luar kota. Dalam percakapan itu, Feng mengungkapkan kekesalannya karena sang kakak menjelma menjadi Bang Toyib yang nggak pulang-pulang selama bertahun-tahun. Setelah menutup telepon, Feng melihat seorang preman sedang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang wanita. Tanpa berpikir panjang dan kebetulan juga lagi butuh pelampiasan kekesalannya, Feng langsung memberi salam olahraga. Namun tindakannya itu justru menewaskan si preman dan membuatnya harus mendekam di penjara selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah desa kecil bernama Longsai. Di sana, 2 orang pria terlihat sedang menuju markas seorang bos mafia yang terkenal sering menjarah obat-obatan yang seharusnya dikirim untuk warga desa serta kerap memeras aparat pertahanan setempat. Dua pria itu adalah utusan dari tentara setempat. Mereka datang dengan tujuan untuk bernegosiasi dengan bos mafia agar mau mengembalikan obat-obatan yang telah dirampas. Bos mafia yang bernama Bos Miao itu tentu tidak mudah dibujuk dengan kata-kata. Namun ketika kedua pria itu menyerahkan koper berisi uang dalam jumlah besar, Bos Miao mulai menunjukkan ketertarikannya. Tapi setelah menerima uang tersebut, Bos Miao justru menolak untuk menyerahkan obat-obatan yang mereka jarah. Para jametnya langsung menodongkan pistol ke arah kedua tentara, membuat suasana menjadi sangat tegang hingga akhirnya... Meskipun kalah jumlah, kedua tentara itu berhasil melarikan diri dari sana. Mengetahui hal tersebut, seorang wanita yang merupakan tangan kanan sang bos segera memimpin pengejaran untuk menangkap mereka sebelum berhasil kabur lebih jauh. Karena sudah semakin terdesak, dua tentara itu memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkas yang mereka bawa. Tembakan bertubi-tubi pun dilepaskan sehingga... Kembali ke Feng, Feng akhirnya dibebaskan dari penjara. Masa hukumannya selama 3 tahun telah usai dan kini ia bisa kembali ke rumah. Namun sesampainya di rumah, sang kakak ternyata masih saja jadi Bang Toyib. Dari sebelum Feng masuk penjara, bahkan hingga kini setelah ia bebas, sang kakak belum ada kabar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Feng mulai mencari keberadaan kakaknya. Saat memeriksa sebuah foto lama, ia menemukan petunjuk berupa tulisan nama desa Longsai, tempat kakaknya bekerja. Keesokan harinya, Feng yang memutuskan pergi ke desa tersebut akhirnya sudah tiba di sana. Ia berjalan menyusuri jalanan desa dan melihat beberapa pemuda sedang membagikan sembako kepada warga. Di tengah keramaian itu, pandangan Feng terpaku pada seorang gadis bernama Nurul. Dan entah kenapa, gadis itu juga terlihat memperhatikan Feng dengan tatapan yang sama, seolah ada sesuatu yang membuat keduanya saling tertarik pada pandangan pertama.
Feng pun kemudian mampir ke warung mie ayam untuk mengisi perut. Namun ketenangannya terusik ketika seekor jamet berandalan mulai mengganggu seorang wanita hingga membuat makanannya tumpah berantakan. Feng berusaha menolong wanita itu dan mengambil tasnya yang terjatuh. Tapi saat hendak mengembalikannya, ia melihat sebuah obat di dalam tas dengan logo laboratorium yang sama seperti tempat kakaknya bekerja. Rasa penasaran langsung muncul di benaknya. Ia pun memutuskan untuk membantu wanita itu dari godaan si jamet. Setelah kejadian itu, si wanita yang bernama Ya, benar namanya cuman Ya, pulang ke rumah untuk memberikan obat tersebut kepada adiknya yang menderita kelainan genetik. Feng yang masih penasaran diam-diam mengikuti Ya sampai ke rumahnya, dan di sana ia bertanya apakah Ya tahu di mana obat tersebut diproduksi. Ia menjawab bahwa obat itu dibuat di sebuah laboratorium di tengah hutan, tetapi ia tidak tahu lebih banyak. Meskipun begitu, ia tetap berterima kasih atas bantuan Feng sebelumnya. Sebelum Feng sempat pergi, datang 3 orang tentara yang salah satunya bernama Ji, pemimpin pasukan tentara di desa tersebut. Ji terlihat marah karena merasa cemburu saat melihat Feng menerima bunga dari wanita yang ia sukai, dan tentu saja pertengkaran pun tak terhindarkan. Di sisi lain, 2 tentara yang sebelumnya terlibat baku tembak dengan anak buah bos Miao akhirnya berhasil melarikan diri ke tengah hutan, meskipun salah satunya tewas karena luka tembak. Tentara yang selamat itu terus menelusuri hutan lebat untuk mencari pertolongan, namun tiba-tiba sementara itu, Jie yang babak belur akhirnya berdamai dengan Feng. Ia bahkan bersedia membantu Feng mencari sang kakak yang telah lama menghilang. Namun saat melihat foto yang diberikan Feng, Jie takjub karena wajah kakak Feng sangat mirip dengan dirinya. 是一点一点练起来的。你看我长得这么帅，哎，你是不是喝这个酒有点上头啊？相信我，我明天一定亲自。 Keesokan paginya, Feng dan Jie terbangun di markas pasukan tentara desa. Jie pun langsung menerima kabar bahwa kedua anak buahnya belum kembali sejak pergi ke markas bos Miao. Di tempat itu juga ada Nurul. Ia diketahui bekerja di laboratorium yang sama dengan kakaknya Feng. Nurul sering membagikan obat-obatan kepada warga dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan pengobatan. Mereka pun memulai perjalanan untuk mengantarkan obat-obatan itu kepada warga desa. Pada awalnya, perjalanan berjalan lancar tanpa ada kendala. Namun tiba-tiba ternyata suara itu berasal dari serangan bos Miao dan para jametnya. Bos Miao datang dengan maksud menjalankan kebiasaannya, yaitu menjarah obat-obatan yang seharusnya dikirim untuk warga desa. Karena situasi semakin terpojok, mereka terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri. Naas bagi Ji, ia tertangkap oleh anak buah bos Miao. Di sisi lain, Nurul yang sedang dikepung oleh para anak buah bos Miao awalnya memilih untuk tidak melawan. Namun ketika pandangannya menangkap sosok Feng yang berada tak jauh dari tempat itu, semangatnya kembali muncul. Setelah keadaan mulai reda dan Nurul kembali siuman, ia akhirnya bertemu langsung dengan Feng. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Pada momen itu, Feng memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang selama ini menghantuinya, yaitu keberadaan kakaknya yang telah lama menghilang. Ia bertanya bukan tanpa alasan karena Feng tahu betul bahwa Nurul bekerja di laboratorium yang sama dengan kakaknya dulu.
Nurul pun akhirnya membawa Feng ke laboratorium itu yang bertempat di tengah hutan. Nurul memperkenalkan Feng kepada ayahnya yang bernama Profesor Li tidak pakai P. Li adalah ilmuwan sekaligus pemilik laboratorium tersebut. Ia menyambut Feng dengan hangat dan mengantarkannya ke ruang penelitian milik kakaknya. Namun betapa terkejutnya Feng ketika mengetahui bahwa kakaknya telah meninggal dan jasadnya sudah dikremasi, menyisakan abu sebagai kenangan terakhir. Tidak lama kemudian, seorang profesor bernama Nick datang menghampiri Feng. Ia menjelaskan bahwa kematian kakak Feng disebabkan oleh virus mematikan yang sedang ditelitinya sendiri. Meski kematian itu tragis, Nick mengatakan bahwa kakaknya meninggalkan warisan berharga berupa catatan penelitian yang memuat seluruh gejala virus di tubuhnya hingga saat-saat terakhir hidupnya. 这是他的笔记。我之所以把他的骨灰放在这儿，你哥哥是个伟大的科学家，我不会让你哥哥失望的。 Melihat Feng yang masih larut dalam kesedihan, Nurul berusaha menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa pengorbanan kakaknya tidak sia-sia karena semua yang dilakukan semata-mata untuk menemukan penawar virus dan menyelamatkan nyawa banyak orang. 所以，我们要守护他热爱的一切。他与这片雨林同在。一定。 Malam harinya, seorang warga terlihat sedang mabuk di jalan dan saat ia menepi untuk buang hajat di pinggir jalan, tiba-tiba di sisi lain terlihat para tentara desa sedang membicarakan tentang komandan mereka yang ditangkap oleh Bos Miao. Tak lama kemudian, ia datang tergesa-gesa dan memberitahu bahwa adiknya menghilang. Beruntung, Feng dan Nurul datang tepat waktu. Setelah mendengar kabar itu, Feng segera menyimpulkan bahwa hilangnya beberapa warga desa pasti ada hubungannya dengan Bos Miao. Ia pun mulai menyusun rencana untuk melakukan penyergapan secara diam-diam. 我们得好好准备一下。 Rencana itu segera dilaksanakan. Peng dan timnya bergerak senyap pada malam hari ke markas Bos Miao. Mereka menghabisi para jamet itu satu persatu secara diam-diam. Setelah sebagian besar penjaga tumbang, Feng dan Nurul masuk ke markas untuk membebaskan warga yang disandra. Namun sayangnya, Jie dan adiknya tidak ada di tempat. Tanpa pikir panjang, Peng memutuskan untuk menghadapi Bos Miao seorang diri. Sementara itu, Nurul bersama pasukan lainnya bertugas mengevakuasi warga desa. Namun di tengah perjalanan, rasa khawatir membuatnya memutuskan untuk kembali dan menyusul Feng. Namun, tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya ketahuan oleh para jamet. Di dalam ruangan Bos Miao, Jie terlihat disiksa oleh para jamet sang bos karena menolak bergabung dengan kelompoknya. Beruntung, Feng datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya.
Keduanya sama-sama memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Bos Miao yang mulai terdesak hampir saja tewas ketika Jie menembakinya. Namun Fang menahan tembakan itu karena ia masih membutuhkan informasi tentang keberadaan adik Ya. Dalam kondisi sekarat, Bos Miao mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa hilangnya warga desa bukan sepenuhnya ulahnya, melainkan ada campur tangan dari pihak laboratorium tempat kakak Feng dulu bekerja. Sebelum Bos Miao sempat melanjutkan, Nurul datang dan langsung menembak Bos Miao. Namun, ucapan Bos Miao tadi membuat Nurul teringat akan kejanggalan yang pernah ia lihat di lantai bawah tanah laboratorium. 下面货仓储存的物品非常危险，已经被封存了。 Tanpa membuang waktu, Nurul pun kembali ke laboratorium untuk menyelidikinya. Ia mencari ayahnya namun tak menemukannya. Ia hanya menemukan kartu akses milik sang ayah dan langsung turun ke ruang bawah tanah. Di saat yang bersamaan, Peng yang juga merasa curiga dengan pernyataan Bos Miao memutuskan untuk menuju laboratorium melalui jalur belakang secara diam-diam. Setelah melihat sekelompok orang berbaju kuning yang mencurigakan, Feng mulai menelusuri tempat itu lebih dalam dan akhirnya menemukan beberapa warga desa dalam kondisi mengenaskan. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, sekelompok orang berbaju kuning itu pun datang dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, Nurul yang sudah tiba di ruang bawah tanah terkejut melihat Feng diseret oleh kelompok berpakaian kuning. Ia segera kembali ke atas dan mencari ayahnya. Saat berhasil menemukan sang ayah, ia langsung menanyakan semua hal yang terjadi. Dengan penuh penyesalan, Profesor Li akhirnya mengungkapkan kebenaran. Beberapa tahun lalu saat ia meneliti virus bernama Garuga, datang sekelompok orang berpakaian kuning yang ternyata merupakan kelompok ilmuwan ekstrim. Mereka memaksa untuk menjadikan kakak Feng sebagai subjek uji coba pertama dengan menyuntikkan virus itu ke tubuhnya. Sejak saat itu, laboratorium sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Profesor Li yang dipenuhi rasa penyesalan kemudian memberikan Nurul sebuah obat penawar beserta data lengkap mengenai virus Garuga. Ia meminta Nurul segera mencari Feng karena penawar itu hanya akan bekerja selama 3 jam setelah diberikan. Tidak memiliki pilihan lain meskipun masih diliputi rasa kecewa atas kebohongan ayahnya, Nurul akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Feng sebelum semuanya terlambat. Saat kembali ke ruang bawah tanah, Nurul bertemu dengan seorang pria berpakaian kuning yang ternyata adalah Profesor Nick. Nick mengaku bahwa ia sebenarnya sedang menyamar karena takut bernasib sama seperti para ilmuwan lain yang dibunuh oleh kelompok ilmuwan ekstrim tersebut. Melihat keberanian Nurul yang nekat melawan, Nick pun memutuskan untuk membantu. Ia menawarkan bantuannya agar mereka bisa menyelamatkan Peng sekaligus menghentikan kelompok ilmuwan yang telah menyalahgunakan penelitian itu. Setelah Nick berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, Nurul langsung masuk ke ruangan tempat Feng ditahan dan melepaskannya. Mereka bersiap untuk melarikan diri, namun sebelum sempat keluar, tiba-tiba setelah berhasil keluar, Nurul segera memberikan Feng obat penawar dan data lengkap tentang virus Garuga. Ia meminta Feng untuk menunggunya di luar sementara ia kembali ke dalam laboratorium untuk menyelamatkan sang ayah yang masih terjebak di sana. Meskipun Feng sempat melarang karena tahu betapa berbahayanya tempat itu, Nurul tetap teguh pada pendiriannya dan berlari kembali ke dalam laboratorium. Namun nasib berkata lain, sebelum sempat mencapai ayahnya, Nurul justru tertangkap oleh kelompok berbaju kuning dan dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Nick dengan tubuh terikat di kursi. Melihat kedatangan Nurul, Nick bertanya di mana Feng berada. Nurul menjawab bahwa ia telah menyelamatkan Feng menggunakan obat penawar yang diberikan ayahnya.
Nick tampak terkejut karena ia bahkan tidak tahu bahwa Profesor Lee memiliki penawar tersebut. Saat ia menanyakan tentang data virus, Nurul justru mulai curiga. Hingga akhirnya identitas asli Nick terbongkar. Ternyata Nick adalah pemimpin kelompok berbaju kuning sekaligus dalang di balik kematian ayah Nurul dan kakak Feng. Keesokan harinya, Feng terbangun di rumah Ya. Rupanya, setelah ia pingsan di luar laboratorium, Jia dan anak buahnya menemukannya lalu membawanya ke tempat aman. Begitu Feng sadar, Jia langsung menanyakan tentang sekelompok orang berbaju kuning yang telah menangkap Nurul. Feng menjelaskan bahwa ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi, tetapi ia yakin di dalam laboratorium itu sedang berlangsung konspirasi besar yang berkaitan dengan eksperimen berbahaya. Setelah mendengar hal itu, mereka pun membulatkan tekad untuk menyerang laboratorium tersebut dan menyelamatkan semua orang yang masih terjebak di dalamnya. 那，峰哥，我们下一步怎么办？摧毁加鲁加真菌，为死了的人报仇。我一定要把他救出来。 Singkat cerita, Feng, Ji, Ya, dan pasukan tentara desa bersiap di belakang gedung laboratorium untuk melakukan penyergapan. Mereka bergerak diam-diam menyingkirkan satu persatu penjaga. Kerjasama mereka berjalan mulus. Setelah berhasil menyingkirkan penjaga, Feng segera memasuki ruangan tempat para warga desa ditahan. Tanpa membuang waktu, ia membebaskan mereka satu persatu. Di sana, ia akhirnya menemukan adiknya yang ketakutan di pojok ruangan. Setelah memastikan para warga selamat, Feng meminta Jie untuk membawa mereka keluar terlebih dahulu. Sementara ia sendiri memutuskan untuk mencari Nurul yang belum ditemukan. Feng menelusuri lorong demi lorong hingga akhirnya menemukan Nurul dalam keadaan terikat di sebuah ruangan. Namun sebelum sempat menolongnya, tiba-tiba meskipun Feng sempat kewalahan menghadapi kekuatan lawannya, namun ya namanya juga tokoh utama pasti diberi kemudahan. Setelah berhasil membebaskan Nurul, Feng mendengar kebenaran pahit. Nurul mengungkapkan bahwa Nick adalah dalang di balik kematian kakak Feng. Mendengar hal itu, Feng pun memutuskan untuk mengejar Nick dan membalaskan dendamnya. Saat mereka sedang mencari Nick, langkah mereka sempat terhenti ketika para jamet berbaju kuning lainnya muncul dan menghadang mereka. Dengan kerjasama yang kuat dan kekompakan yang terjalin di antara mereka, Feng dan Nurul berhasil menghabisi para pria berbaju kuning itu satu persatu hingga semuanya tumbang. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Nick yang mencoba kabur. Feng dengan sigap memojokkannya. Namun, Nick yang licik tidak menyerah begitu saja. Dengan pikirannya yang penuh tipu daya, ia melakukan hal ini. Nurul yang terkena suntikan virus itu, perlahan tubuhnya mulai melemah.
Dengan sisa tenaganya, ia berjalan menuju sebuah ruangan lalu mengunci diri dari dalam. Feng pun panik dan meminta Nurul untuk membuka pintu dan membuat obat penawar virus tersebut bersama. Namun, Nurul berkata bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Di saat-saat terakhirnya, Nurul mengungkapkan perasaannya kepada Feng, mengatakan bahwa selama ini ia menyukainya. Mendengar itu, Feng semakin berusaha keras membuka pintu, tetapi semuanya sudah terlambat. Di akhir film, Feng terlihat berpamitan kepada Jie dan Ya. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Jie memberitahunya bahwa kelompok bos Miao sudah bubar dan laboratorium tempat virus itu dikembangkan telah dihancurkan. Feng tersenyum lega, merasa desa Longsai kini akan menjadi tempat yang lebih damai. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Kadang mencari kebenaran itu harganya mahal banget. Lihat si Feng, niatnya mulia, mau cari tahu nasib kakaknya. Tapi apa yang dia dapat? Kakaknya mati konyol jadi kelinci percobaan. Gebetan barunya bundir di depan matanya. Dia menang baku hantam, tapi pulang sendirian bawa sakit hati. Sama kakaknya bebuan Pian, bekarasan membongkar chat pacar Pian karena curiga dia selingkuh. Pas ketahuan, Pian puas karena Pian benar. Tapi hasilnya Pian tetap putus, nangis sendirian, dan statusnya jadi jomblo ngenes. Kadang tahu kebenaran itu lebih menyakitkan daripada hidup dalam kebodohan. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, apa nih passwordnya? Burung gundul pamit dulu.